Oke, baik teman-teman, kita melanjutkan ke soal 11 dan seterusnya. Nah, nomor 11 ini gampang teman-teman. Jika teman-teman perhatikan, di sana ada kata the greater ya. Masih ingat teman-teman, ini dalam pembahasan AR structure ya teman-teman ya. The greater the population there is in a locality, maka ini pembahasannya adalah, coba kita buka ya teman-teman ya, dalam buku. Nah, ini AR structure. Jika teman-teman masih ingat AR structure, coba kita perhatikan contohnya. The harder he tried, semakin keras dia berusaha, the farther he fell behind, semakin jauh dia meninggalkan teman-temannya yang lain gitu ya. Jadi AR structure itu ketika di depannya ada the harder, maka kalimat keduanya juga harus ada the dengan comparisonnya. Nah, ini gampang ya teman-teman ya. Jadi nomor 11 ini the greater bla 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 bla, pasti nanti jawabannya habis koma adalah the bla 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 bla. Tinggal kita cari deh jawabannya ya nomor 11 ini. Maka jawabannya adalah yang ini, the greater. Nah, jadi jawabannya yang ini, yang A ya teman-teman ya. Yang B itu salah, nggak ada D-nya. C salah, D itu ada D-nya tapi bukan greater, tapi dia great aja. Artinya nomor 11 jawabannya adalah A. Oke, sekarang nomor 12. A historical novel subject ya. Historical novel subject, may do adalah verbnya. Nah, kita ketemu kata ini nih teman-teman, tanda titik koma ya. Dalam bahasa Inggris, tanda titik koma itu ibaratnya seperti konektor. Berarti dia menghubungkan subjek verb dengan subjek verb lainnya. Nah, berarti setelah ini, setelah tanda titik koma ini, kita butuh subjek verb lagi. Yang hanya ada subjek verb hanyalah yang B ya. B, it subject, may even influence, itu adalah verbnya. Berarti jawabannya nomor 12 adalah B. Oke, sekarang nomor 13. Titik a child sculpture Annie, subjek ya, verbnya adalah showed. Sudah ada subjek, sudah ada verb, dan ada koma. Kalau ada koma, kalau di depannya ada subjek verb, maka butuh konektor. Cuman di sini kan nggak ada yang konektor di depan ya, antara A, B, C, dan D itu nggak ada konektor yang di depan. Padahal kalau mau kita jadikan kalimat sebelum a child-nya adalah subjek verb, maka kita butuh konektor di depan. Nah, karena nggak ada, berarti ya selain itu polanya, selain klausa, berarti kita hanya butuh preposisi ya. Preposisinya di sini hanyalah yang D ya, as a child. Nah, berarti as a child itu adalah sebagai PP. Baru sculpture Annie Whitney itu adalah subjek, showed itu adalah verbnya. Sebagai seorang anak ya, Annie Whitney itu sudah menunjukkan bla 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 dan seterusnya. Oke, nomor 13 itu D. Sekarang nomor 14. It is widely believed that pull of gravity on a falling raindrop change. Sini ada cukup kompleks ya kalimatnya ya teman-teman ya. It itu subjek, is widely believed itu adalah verb, terus that itu adalah konektor, the pull nanti jadi subjek, of gravity on a falling raindrop itu menjadi PP-nya, change itu adalah verb. Nah, verbnya change itu butuh objek. Nah ya, change itu butuh objek. Kalau kita pilih A, itu bukan pola objek, tapi PP keterangan ya, karena ada of. Antara B, C, atau D. Kalau kita pilih D, itu ada there-nya ya. Nanti misalnya drop-nya menjadi objek dari change, tapi there-nya itu nanti menjadi apa, itu kan nggak jelas. Yang hanya kemungkinan ada kebenaran itu hanya dua, B atau C. Karena dua-duanya bisa ya. Misalnya yang kita pilih yang C ya, nanti drop itu menjadi objek dari change, dan off round, off-nya itu nanti menjadi PP. Itu bisa. Kalau B juga bisa, the drops itu nanti menjadi objek, round shape itu menjadi kepemilikan. Kepemilikannya drops karena ada S-nya ini ya. Nah, karena secara struktur sama-sama bisa, kita tinggal cari secara makna. Nah,
full gravity itu merubah ya. Kalau kita pilih C, merubah apa? Merubah tetesan dari bentuk yang bundar. Itu nggak cocok ya. Tapi kalau B, change merubah, the drops merubah drops, karena ada S-nya berarti kepemilikan ya. Berarti round shape itu milik drop. Jadi artinya akan seperti ini. Change merubah the drops round shape, merubah bentuk bundar dari drops, dari tetesan. Dan itu kayaknya lebih cocok ya secara makna ya. Akhirnya jawabannya adalah B. Oke, yang 15. Modern offices becoming more mechanized. Designer, subject are attempting, itu adalah verbnya. Ada koma di depan ya. Ada koma di depan berarti bisa aja subjek, ada konektor, subjek verb, koma, subjek verb. Tapi polanya di sini bukan subjek verb ya. Modern offices itu adalah, misalnya kita anggap subjek, tapi becomingnya bukan verb, berarti bukan pola subject verb. Kalau kita pilih if, nanti salah ya. If adalah konektor, modern offices jadi subjek, becoming jadi adjektif, terus nggak ada verbnya. Berarti kita nggak bisa butuh konektor ya. If ini adalah konektor, berarti salah. But itu juga konektor, salah juga ya. Dan but itu kan juga nggak bisa di depan. Dia kalaupun konektor, dia harus di tengah. Once itu adalah konektor, berarti salah. Jadi jawabannya adalah yang C. With ya. With itu menjadi preposisi. With modern officesnya nanti menjadi objek dari preposisi with. Becoming nanti menjadi adjektif. Terus subject verbnya adalah designer are attempting. Oke, nomor 15 itu C. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 16. Nah, nomor 16 ini yang salah adalah not ya teman-teman ya. Kenapa not itu salah? Harusnya no ya. No woman itu yang betul. Kalau not itu masuknya ke verb biasanya. I do not go. Nah, itu yang benar. Tapi kalau not itu dia masuknya bukan ke noun ya. Ini kan woman itu noun. Harusnya no, bukan not. Oke, sekarang nomor 7 yang salah itu adalah certainty. Kenapa certainty itu salah? Karena kita lihat nutrition itu adalah noun ya. Dan noun itu disifati oleh adjektif. Sedangkan certainty itu dia sebagai noun juga ada tiknya ya. Yang benar itu certain aja, bukan ada tiknya ya. Certain itu menjadi adjektif, nutrition nanti menjadi nounnya. Oke, nah nomor 8 ini gampang teman-teman. Salahnya kelihatan ya. Salahnya adalah either itu pasti pasangannya adalah or. Sedangkan di sini dia pakai and. Nah, jadi ini salah pasangan ya. Kalau and itu pasangannya kan both and. Kalau either itu pasangannya adalah or. Oke, sekarang nomor 19 itu yang salah adalah ini teman-teman. Kenapa salah? Karena ada the ya. The itu merujuk kepada superlatif. Sedangkan longer itu merujuk kepada komparatif, perbandingan komparatif ya. Sedangkan the itu artinya yang paling. Dan secara makna itu juga cocok dijadikan sebagai superlatif ya. The Appalachian Trail is misalnya merupakan the longest continuous market footpath in the world. Merupakan jalan kaki jalan kaki yang terpanjang ya. Jadi bukan longer tapi harusnya the longest. Itu nomor 9. Oke, sekarang nomor 20. For years, elephants were hunted for food and ivory, and as a result, theirs numbers. Nah, di sini salah adalah di sini ya teman-teman ya, theirs. Harusnya there aja, bukan theirs. Teman-teman pasti sudah tahu ya perbedaan antara theirs dengan their. Coba kita lihat buku Longman ya. Coba kita lihat buku Longman di halaman 314. Nah, perbedaan antara their dengan theirs. Kalau their itu pasti diikuti kata benda ya, their book. Tapi kalau theirs itu pasti sendiri. They lend me theirs. Nah, jadi kembali ke soal.
karena di sini ada diikuti numbers ya, maka harus there bukan theirs. Nomor 20 yang salah adalah itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nomor 21 itu yang salah adalah ini langsung ya, carriers. Carrier itu salah. Kenapa? Karena habis which itu kan konektor ya. Nah, di sini konektor yang harus langsung disambung dengan adjective. Karena ini adjective clause ya. Barges which harusnya di sini verb. Verbnya carrier itu adalah carries ya. Barges which carries yang membawa most bla 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 dan seterusnya. Jadi habis which itu ada perlu verb di sini. Sedangkan di sini dia noun ya. Jadi salah. Oke, itu nomor 21. Oke, sekarang nomor 22. Although afflicted by serious eyesight problems, Alicia Alonso was one the principal. Ini salah. Ini yang salah ya teman-teman ya. Jadi Alicia Alonso itu merupakan secara arti ya salah satu dari bintang utama. Nah, itu di sana kurang of, harusnya one of the principal stars ya. Jadi one of harusnya. Sama kayak contoh misalnya seperti ini. He is one of my best friends ya, ada S-nya ya. Jadi dia adalah one of, salah satu dari my best friends, teman-teman baikku yang banyak. Nah, jadi salahnya adalah one the principal stars. Oke, itu untuk nomor 22. Sekarang kita lihat nomor 23. Yang salah adalah, ini gampang ya teman-teman ya, nomor 23 ya. Kita lihat dulu subjeknya. Subjeknya adalah the ritual combat. Subjeknya tunggal ya, bukan animalsnya ya. Meskipun animals itu plural, tapi subjeknya adalah ritual combat. Karena subjeknya itu tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Jadi yang salah adalah R-nya ini yang salah ya. Oke, harusnya is. Itu nomor 23. Sekarang kita lihat nomor 24. It is more difficult to write simply, directly, and effective. Nah, di sini kita lihat dia pakai adverb, simply, directly itu adverb, sedangkan effective di sini dia pakai adjective, harusnya effectively ya. Jadi yang salah nomor 24 itu adalah effective, harusnya effectively. Kenapa? Biar paralel dengan directly dengan simply. Oke, itu untuk nomor 24 yang salah adalah effective. Nomor 25. Different species of octopuses may measure anywhere from 2 inches to over 30 feet in long. Yang salah adalah ini. Jika teman-teman masih ingat, in itu adalah preposisi dan setiap preposisi butuh objek. Dan yang bisa menjadi objek preposisi itu adalah sebangsa noun ya, bisa noun phrase atau gerund. Sedangkan long di sini dia adalah adjektif ya. Jadi nggak bisa in ketemu adjektif, kecuali setelah adjektif ini ada noun ya, in long journey misalnya atau apa gitu ya. Tapi di sini longnya sendiri, berarti long ini salah. Harusnya di sini bukan adjektif, tapi dijadikan noun. Noun dari panjang, dari long itu adalah length ya. Jadi yang benar itu adalah seperti ini teman-teman, in length. Nah, jadi yang benar adalah in length ya, bukan in long. Long itu karena long adalah adjektif. Oke, ini adalah pembahasan part 2. Kita akan lanjut pembahasan 26 sampai 40 di video part 3.